Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang Bapak akan memberikan materi tentang seni budaya. Ya, jadi silakan kalian ambil buku tulisnya dan perhatikan video ini dengan baik. Ya, kita mulai saja. Oke, jadi untuk yang pertama kita harus melihat peta kompetensi pembelajaran terdahulu. Untuk materi ini kita melihat ya dari video ini pertama itu menggambar ya, menggambar lalu flora, fauna dan alam benda. Jadi kemungkinan kalian akan mulai belajar atau mulai menggambar tentang flora, fauna dan alam benda. Oke, jadi yang dilihat pertama itu adalah kalian harus memiliki objek terlebih dahulu, lalu memiliki komposisinya dan teknik menggambarnya. Setelah itu kita akan masuk ke pengertian menggambar. Oke, kita mulai yang pertama. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi, alam itu merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Ya, karena di alam banyak flora dan fauna dan beberapa banyak keanekaragamannya. Ya, jadi flora dan fauna di alam itu dapat menjadi sumber inspirasi kalian dalam menggambar. Ya, selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Contohnya, yang paling sering digambar itu adalah biasanya burung. Selanjutnya, setelah burung itu ada pemandangan, biasanya pemandangan gunung, ya. Dan selanjutnya, menggambar itu menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Jadi ini adalah contoh-contoh menggambar di alam, ya, flora dan fauna. Ini ada gambar burung, ada gambar bunga, ada gambar berbagai macam benda, ya. Ini ada lukisan yang bisa kalian lihat di situ. Ya, kita lanjut. Kita masuk ke pengertian menggambar. Oke. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Jadi, biasanya menggambar itu pada zaman sejarah atau zaman-zaman batu. Biasanya orang-orang yang tinggal di goa itu menggambar di dinding-dinding goanya. Ya. Jadi, menggambar itu tidak hanya melibatkan aktivitas fisik saja, tetapi aktivitas mental. Aktivitas fisik itu berhubungan dengan keterampilan. Ya, keterampilan. Ya, menggunakan peralatan menggambar. Ya, jadi keterampilan menggunakan peralatan menggambar itu pengertian dari aktivitas fisik. Dan sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu perbedaan dari aktivitas fisik dan mental. Oke, selanjutnya adalah objek menggambar. Ya, menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Oke, jadi alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam ya merupakan objek yang dapat digambar. Jadi apapun yang kalian lihat bisa kalian gambar. Biasanya kalau kalian pergi ke Bedugul atau kalian pergi ke Gitgit, di sana ada pemandangan yang bagus, ada spot selfie yang sangat bagus. Ya, daripada kalian harus mengambil foto, atau tahu ada imajinasi kalian sudah mulai berkembang, kalian mulai menggambar sana. Ya, di secari kertas tidak ada masalah. Ya, itu sebagai contoh saja. Ya. Jadi mereka semua flora, fauna, dan alam benda itu merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Ya, itu pengertian dari objek menggambar. Oke, selanjutnya. Komposisi. Nah, komposisi itu dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Ya, Pak tekankan sekali lagi, komposisi itu ada dua, ada simetris dan asimetris. Ya, komposisi simetris itu menunjukkan bahwa objek di bagian kiri dan kanan atau sebaliknya itu sama atau mirip. Ya, tidak berbeda, itu namanya simetris. Jadi kalau di kirinya ukurannya 2, di kanan juga ukurannya 2. Atasnya 3, bawahnya 3. Itu namanya simetris. Nah, kalau asimetris itu menunjukkan bahwa objek di bagian kanan ya
itu tidak sama seperti objek di bagian kirinya atau tidak mirip. Ya, kanan dan kiri tidak mirip itu namanya asimetris. Kalau simetris itu kanan sama kirinya itu sama. Itu cara membedakan. Ya, kalau simetris misalnya kalian gambar pot. Nah, tidak mungkin kan gambar pot itu apabila kalau di kiri sama di kanannya itu tidak sama pewarnaannya, kan istilahnya potnya kan compang-camping jadinya. Nah, itu kalau gambar yang tidak mirip itu namanya asimetris. Kalau eh, gambar yang sama itu namanya simetris. Oke. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah teknik menggambar. Nah, cara teknik menggambar yang sangat sederhana itu biasakan terlebih dahulu kalian untuk membuat sketsa terlebih dahulu. Ya, biar kalian bisa tahu komposisi, proporsi sama keseimbangan yang baik. Itu harus kalian buat sketsa terlebih dahulu. Kalau kalian tidak bisa buat sketsa, biasanya gambarnya itu jadi jelek. Ya, harus buat sketsa terlebih dahulu. Ya, siapa tahu kalau kalian melihat kayak di film SpongeBob itu ada yang dia SpongeBob gambar muka manusia kalian menggambar lingkaran harus dibuat sketsanya terlebih dahulu lalu dihapus lalu biar menjadi lingkaran yang sempurna. Nah, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Yang pertama, kalian harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek yang digambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam, putih, atau bernyawa. Jadi biasanya kalau seperti gelap terang itu namanya arsiran ya. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Biasanya di belakang itu diisikan latar belakang di arsir hitam atau di arsir gambar berwarna. Nah, seperti itu namanya latar belakang. Selanjutnya, teknik menggambar flora. Oke. Jadi untuk teknik menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora itu banyak jenis dan bentuknya. Dan biasanya kalau kalian menggambar bentuk daun, bunga, dan buah itu beda-beda cara menggambarnya. Biasanya kalau kalian lihat ada melihat proporsinya, apakah dia simetris atau asimetris. Biasanya kalau bunga atau daun itu ada yang simetris, ada juga yang asimetris. Bisa kalian lihat contohnya di sana nanti. Ya. Selanjutnya, teknik menggambar fauna. Ya, fauna itu hewan. Jadi fauna atau hewan itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4. Ya, contohnya saja ada sapi, kambing, ya, ada kerbau. Lalu ada yang hewan berkaki 2. Ya, contohnya bisa kalian lihat ayam, bebek, ya, angsa. Nah, itu contoh-contohnya. Ya, ada yang hidup di air dan ada hidup yang di darat. Jadi ada juga hewan yang buas, ada juga hewan yang jinak. Ya, jadi hewan itu memiliki bentuk badan yang berbeda-beda meskipun satu spesies atau satu contohnya ayam, ya, meskipun namanya ayam, tapi juga ada yang ayam yang besar, ada ayam yang kecil, ya yang katek seperti itu. Meskipun namanya ayam, seperti itu. Jadi bentuk badannya itu beda-beda. Jadi kalau kalian mau menggambar hewan, yang pertama harus kalian gambar itu adalah badannya. Yang kedua kepala, kaki, lalu kalau misalnya ada cakarnya baru buat cakarnya. Yang pertama harus kalian lihat itu adalah badannya terlebih dahulu. Buat gambar badannya dulu, lalu kepala, kaki. Ya, seperti itu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah teknik menggambar alam benda. Nah, untuk menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk alam dari benda buatan manusia. Contohnya saja misalnya kalau kalian mau buat kendi, piring, mangkok, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Nah, contohnya saja seperti itu ya. Piring, mangkok, nah seperti itu. Jadi biasanya potnya yang paling banyak untuk jadi objek menggambar itu adalah pot biasanya. Kenapa pot? Karena kelihatannya mudah, tetapi kalau kalian tidak bisa melakukan proporsi yang sangat baik, biasanya yang kiri sama kanannya tidak sama bentuknya. Jadi sebelum menggambar pot itu, kalian samakan dulu ukurannya, apakah yang di kiri misalnya 3, yang di kanan 3, nah baru kalian gambar bawahnya. Di atas tinggal berikan lingkaran, di belakangnya tinggal diarsir saja. Nah, seperti itu. Ya. Lalu ada juga
gambar batu, ada batang kayu. Ya, contohnya apalagi kalau kalian gambar pemandangan di gunung, pasti ada air, pasti ada awan juga di sana. Ya, ini adalah cara untuk menggambar bentuk. Ya, jadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Dan yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan membentuk bayangan. Ya, misalnya kalau cahayanya dari kanan, ya atas kanan otomatis pasti bayangannya itu di bawah kiri. Nah, itu harus kalian lihat. Bukan berarti baru kalian gambar matahari di kanan, tapi yang kalian arsir itu di bagian kanan, itu tidak mungkin. Karena kan cahaya itu kan dari atas ke bawah, otomatis yang tidak kena cahaya itu pasti ada bayangannya di sana. Ya, itu maksudnya. Ya. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan dibentuk kesan bidang 3 dimensi. Yang menggambar itu tidak hanya menjadi 2 dimensi, pasti ada 3 dimensinya juga. Yaitu nanti kita lanjutkan pelajaran 2 dimensi sama 3 dimensi. Sekarang kalian perhatikan ini saja dulu. Yang selanjutnya, penggunaan latar belakang. Oke, yang selanjutnya adalah alat dan media gambar. Nah, kalian sudah punya inspirasi, kalian sudah punya sketsa. Nah, apa yang dibutuhkan untuk menggambar? Alatnya apa saja? Medianya apa saja? Yang pertama itu pensil. Pensil itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pensil yang tipenya B, dan ada yang tipenya H. Nah, di depannya pasti contohnya ada 2B. Biasanya kalau 2B itu dulu Bapak pakai untuk ujian nasional, untuk melingkarin di sana untuk jawabannya. Jadi semakin tinggi nilainya, ya semakin tinggi nilai, misalnya 2B, 3B. Nah, semakin tinggi nilainya artinya semakin tebal hasil dari pensil yang digunakan. Nah, kalau kalian mau menggunakan untuk mengarsir, gunakan pensil tipe H. Jangan menggunakan tipe B. Ya, kalau menggunakan tipe B itu pasti terlalu tebal itu buruk, terlalu tipis apalagi. Nah, gunakan yang pas itu adalah tipe H namanya. Ya. Yang kedua ada pensil warna. Ini wajib. Kalau gambar tanpa warna, sama seperti istilahnya kalau kalian makan sayur nggak isi garam, pasti nggak ada rasanya, nyem dia. Nah, seperti itu artinya. Pensil warna itu memperindah tampilan dari gambar yang kalian buat. Oke. Kalau kalian tidak punya pensil warna, bisa menggunakan krayon. Tapi kalau kalian memiliki keduanya itu bagus juga. Tapi Bapak tidak pernah memaksakan kalian untuk memiliki keduanya. Ya, apa yang kalian punya itu yang kalian gunakan. Ya, jadi yang penting proporsinya bagus, komposisinya bagus, dan bentuk gambarnya juga tidak ngawur gitu maksudnya. Ya, kalau masalah pensil warna sama krayon, apa yang kalian punya itu gunakan. Tapi kalau kalian punya keduanya itu lebih bagus gitu maksudnya. Ya. Yang keempat, ini butuh pulpen juga. Ya, bagaimanapun pulpen bukan hanya untuk digunakan untuk menulis saja, tapi untuk menggambar juga bisa. Yang terakhir, alat-alatnya sudah ada. Nah, medianya apa? Nah, medianya ada kertas gambar. Ya, kertas gambar saja. Buku gambar A3 saja pakai, jangan A4. Ya, A3. Jangan pakai kanvas. Bapak tidak mengajarkan kalian untuk menggunakan kanvas. Ya. Gunakan saja kertas gambar ya A3. Itu saja Pak minta. Ya, nanti di rumah dipersiapkan. Tapi sebelum itu kalian tulis dulu materinya yang ini. Karena nanti pada saat kalian Bapak tiba-tiba bisa ngasih kuis. Nah, materinya apa? Materinya dari presentasi yang Bapak kirimkan sekarang. Ya, dari video yang Bapak buat sekarang itu biasanya dari sana. Ya. Oke. Demikian untuk materinya yang sekarang. Ya, silakan kalian catat bagian-bagian yang penting. Kalau apabila Bapak menjelaskannya terlalu cepat, bisa kalian lambatkan videonya ya, atau kalian bisa pause, habis itu kalian tulis dulu, setelah itu kalian play lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita berjumpa di pelajaran minggu depan. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja kirim di grup. Ya, grup itu digunakan untuk kalian bertanya kepada Bapak apabila ada yang tidak kalian pahami atau tidak mengerti, silakan langsung tanyakan. Mau japri juga silakan langsung. Ya. Oke, kita akhiri pelajaran untuk sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan para mesanti.
Om Santi Santi Santi.